Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Kamu seperti ini membuatku merasa jijik. Bab 78. Di sisi lain, Perlina tidak pergi jauh dan sudah terkejar oleh Jasper. Dengan paksa memasukkannya ke dalam mobil, dia juga kembali ke tempat kemudi. Menginjak gas, mobil pun melaju jauh. Perlina pun merasa pusing, langsung bangkit dan duduk. Dengan dingin meneriaki pria yang ada di sisinya. Jasper, apa yang kamu lakukan? Beberapa tahun tidak bertemu, sekarang kamu sudah berubah menjadi penculik yang memeras orang ya? Penculik dan pemerasan terlalu rendahan. Aku lebih bersedia menjadi... Jasper sengaja menarik nada akhirnya, membuat Perlina mendengar dengan jelas. Dasar kurang ajar. Jasper, kamu tidak tahu malu. Keluargamu sudah dibuat malu olehmu. Apakah kamu tahu itu? Perlina hampir saja meledak. 8 tahun tidak bertemu, kemampuan pria ini tidak meningkat, malah semakin tidak tahu malu. Jasper tersenyum dengan tenang berkata, "Tidak tahu, tapi kalau wanita sendiri juga tidak bisa didapatkan kembali, aku tidak akan ada muka untuk bertemu dengan nenek moyangku lagi." Jasper, siapa wanitamu? Katakan dengan jelas. Wajah Perlina memerah. Sepasang alis mengkerut, bahkan ingin menelan pria ini. Ikan kecil, aku lebih berharap di atas ranjang kamu juga bisa begitu bersemangat melototiku, kata Jasper dengan tatapan yang serius melihat wanita yang marah ini. Aku rasa bajingan sepertimu sedang kegatelan ya. Siapa yang menyuruhmu asal berkata? Kepala Perlina sudah mengeluarkan asap. Juga tidak memperdulikan Jasper sedang mengendarai mobil dan langsung melontarkan pukulannya. Tapi tidak kena, Jasper menghindar. Hanya saja sekujur tubuhnya memiring dengan ekspresi yang tetap tenang. Dia pun berkata, "Ikan kecil, emosimu itu masih seperti dulu." Begitu meledak sampai membuatnya sulit menahannya. Mobil pun miring sejenak, hampir saja membuat Perlina keluar dari tempat duduknya. Dia juga tidak berani mengambil nyawanya untuk dipermainkan. Dengan tegang memegang pegangan. Mulutnya masih tidak melemah. "Jasper, dasar brengsek. Aku tidak menggali kubur moyangmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Jasper melihat wajah Perlina yang menjadi pucat. Tatapannya terlihat tidak tega. Kecepatan mobil juga menjadi lebih pelan. Baiklah. Kamu tidak menggali kubur moyangku. Aku yang menggali kubur moyangmu, bisa kan?" "Jasper, aku mau turun." 1 detik pun dia tidak bisa berada di sisi pria ini lagi. Cepat atau lambat dia akan meledak karena pria ini. "Jangan gegabah, sebentar lagi kita akan sampai di rumah." Jasper dengan sabar menenangkannya. Perlina dengan sombong berkata, "Minggir, lebih baik kamu mengantarku pulang. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sungkan. Apakah kamu masih ingin mencoba rasa dipukul olehku?" Jasper sangat menyukai dirinya yang marah dan bersemangat seperti ini. Apalagi tatapan sombongnya. Perlina tidak tahu betapa menggodanya ekspresinya itu. Dengan penuh makna berkata, "Aku memang sangat merindukan waktu itu, ikan kecilku." Perlina terdiam sejenak, mendesah. Sepasang tangan dirangkap di depan dada.
memalingkan wajah dan tidak menghiraukan pria di sisinya. Hanya dia sendiri yang tahu sepasang tangan yang dia sembunyikan di bawah ketiak betapa ketat. Begitu ketat sampai basah dan tidak ingin melepaskannya. Sudah 8 tahun. Selama 8 tahun sudah berlalu. Masa muda seorang wanita mana mungkin bisa disia-siakan selama 8 tahun. Dari umur 10 tahun mengenalnya sampai sekarang sudah 18 tahun berlalu. Perlina dari awal sudah bukan anak kecil yang tidak tahu apapun lagi, dan bukan orang yang hanya akan mengikutinya itu. Dan bukan ikan kecil yang akan menunggunya kembali lagi. Di saat Jasper pergi tanpa mengatakan apapun, siapapun tidak bisa mengatur Perlina. Tidak tahu setelah berapa lama berlalu, mobil pun berhenti di depan sebuah villa. Jasper duluan turun dari mobil. Barusan berjalan sampai di depan pintu, langkah kakinya pun berhenti. Dia lupa kalau wanita keras kepala itu bukanlah gadis kecil yang akan terus menempel pada dirinya. Siapa yang menyuruh kalau ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri? Jasper membalikkan badan dan membantunya membuka pintu lalu berkata, "Sudah sampai. Tidak mau masuk duduk dulu?" "Tidak tertarik." Perlina menyilangkan kakinya, menaikkan lehernya dengan tinggi. "Ayolah, turun dulu. Bukankah kamu ingin tahu kenapa aku kenal dengan Yos kan? Turunlah, aku akan memberitahukannya padamu." Jasper melempar umpan. Perlina pun mendengus lagi. Jujur saja, kalau bukan karena Darlin, dia pasti tidak ingin bersama dengan Jasper, meski hanya 1 menit. "Kenapa? Masih tidak mau pergi? Kalau tidak mau pergi, aku pergi dulu." Ayo. Jasper pun tersenyum pahit, mengangkat kaki dan berjalan di depan. Sekarang tidak peduli siapapun pasti lebih penting darinya di hatinya. Walaupun tahu Perlina ingin turun karena masalah Darlin, tapi dia tetap merasa sangat tidak senang. Tapi yang penting Perlina bersedia untuk turun. Perlina sambil berjalan sambil melihat posisi rumah ini. Tidak menduga, beberapa tahun tidak bertemu, Jasper menjadi begitu kaya. Berada di dekat kota juga bisa membeli villa lantai 3 yang begitu tenang. Benar-benar keluarga kaya. Jasper adalah orang yang bergantung pada keluarga. Dia tidak mungkin mengakui kalau dirinya kagum padanya. Sudah sampai, masuklah. Jasper pun membuka pintu, menyampingkan badan membiarkan Perlina masuk duluan. Perlina melihatnya sejenak, lalu berkata, "Cih, apa yang kamu lakukan?" Jasper tersenyum dan tidak menjawab. Perlina menyindirnya dan tetap melangkahkan kaki masuk ke dalam. 2 anjing yang besar dan kecil mengelilingi kakinya dengan senang menggonggong. Ini adalah rasa yang sudah tidak dia miliki dalam waktu yang lama. Sekujur tubuhnya membeku dan tidak bergerak. Di telinganya kembali terdengar 2 suara. Jess, kalau nanti aku ada uang, aku akan membeli rumah yang besar. Kita berdua tinggal bersama." Suara wanita terdengar begitu senang. Kamu ingin desain seperti apa?" Pria dengan memanjakan bertanya. Aku pikirkan dulu. Aku sudah tahu. Aku ingin memelihara 2 ekor anjing. 1 memiliki bulu emas yang lembut dan 1 lagi adalah kaki pendek yang seksi. Benar-benar, aku juga ingin jendela besar. Suara wanita begitu berharap pada masa depan. Terus, pria dengan sabar lanjut bertanya. Dan aku ingin sofa yang sangat lembut. Kalau bisa ada ranjang gantung. Dinding harus berwarna putih.
dan ada gantungan rusa yang besar. Sederhana saja, yang paling penting harus ada Jess dan aku ya. Apapun yang ikan kecilku katakan, itu yang terbaik. Itu adalah sebuah gambaran yang begitu harmonis. Sayangnya, setiap hari setelah Jasper pergi, Verlina selalu mengalami mimpi buruk setiap malam. Dengan begitu menyedihkan dan tidak bisa keluar dari rasa sakit itu. Ikan kecil, jangan menangis lagi. Maaf. Suara pria tetap begitu stabil dan menarik. Tapi Verlina tidak memiliki suasana hati untuk mendengarnya lagi. Verlina dengan wajah tanpa ekspresi mendorong pria itu yang memeluk dirinya. Sepasang mata yang sama sekali tidak ada perasaan menatapnya ke dalam mata Jasper. Dengan dingin berkata, "Jasper, aku sudah mengatakan padamu, kalau aku bukanlah lagi Verlina yang berumur 18 tahun. Tolong, kamu sudah begitu tua, jangan melakukan hal yang begitu kekanak-kanakan lagi." Verlina tidak mundur dan mendekat, menggunakan nada yang kejam dan berkata lagi, "Kamu yang seperti ini hanya membuatku semakin jijik."